Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini, dalam saat yang teduh kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kehidupan, untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh datang senantiasa di hadapan-Mu dalam rasa syukur. Dan pada hari ini kembali kami ingin mengingat alasan-alasan kami untuk bersyukur kepada Tuhan dalam hidup ini. Melalui firman yang akan diberitakan sebentar lagi. Berbicaralah kepada kami Tuhan, hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan didasarkan pada Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayat 55. Sekali lagi Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayat 55. Judulnya di sini nyanyian pujian Maria. Saya akan baca perikop ini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Dan yang berbahagia adalah orang yang memuji-muji Tuhan. Saudara, mungkin agak aneh tadi ya, saya ngomong kok yang berbahagia orang yang memuji-muji Tuhan. Biasanya kan yang berbahagia adalah orang yang melakukan kehendak Allah atau yang melakukan firman Allah, begitu ya. Saya agak mau ubah sedikit, bukan sok-sokan, bukan. Tapi tadi di Mazmur yang kita baca, itu ada loh, ditulis. Ya. Berbahagialah orang yang memuji-muji Tuhan. Jadi kalau kita mau berbahagia, ya kita memuji-muji Tuhan. Dengan kata lain, salah satu alasan kenapa kita memuji Tuhan, karena kita ingin bahagia kan? Siapa di sini yang nggak ingin bahagia? Tapi tadi, kalau saya bilang nih, Bapak ini mirip dengan Pak Cipto ya. Pendeta Cipto GKI Puri. Pak siapa namanya Pak? Pak Agus. Suaranya, mukanya, bibirnya seperti kayak Pak Cipto ya. Mirip Pak. Ya ini suatu
apresiasi. Saya bayangin nih Pak Cipto kalau udah tua kayak bapak nih gitu. Ya, tadi bapak mengatakan gitu ya, iya banyak hal yang bisa kita puji tapi seringkali kita lebih banyak melihat alasan kenapa kita nggak memuji gitu ya. Ini benar ya, benar. Coba nih saya kasih tes gitu ya, tes. Ini Alkitab saya ya. Ya. Bapak Ibu melihat apa di bidang ini? Di sini. Apa yang Bapak Ibu lihat? Hah? Hitam. Siapa lagi? Barcode. Ini soal perspektif. Ini yang dibilang point of view, titik pandang. Ketika misalnya melihat bidang ini, ada orang yang melihat barcode-nya. Ini orang yang melihat detail. Ya. Tapi ada juga orang yang melihat warna hitamnya. Ya, bidang yang paling besarnya gitu ya. Ini juga cara pandang. Ada orang yang suka melihat detailnya, ada orang yang melihat gambaran besarnya. Gitu. Nah, Maria ini tipikal orang yang memiliki point of view seperti apa ya? Kalau menurut Bapak Ibu, dia melihat gambaran besarnya atau dia melihat detailnya? Mulai lihat detailnya dulu atau gambaran besarnya atau gambaran besarnya dulu baru detailnya? Memang sih ada lagu ya, berkat Tuhan mari hitunglah, hitung satu-satu berkat Tuhan. Ngajarin kita untuk melihat detail. Tapi pertama-tama Bapak Ibu, kalau kita ingin bersyukur kepada Tuhan, kita ingin memuji-muji Tuhan, ya, megalonei dalam bahasa aslinya, seperti yang ditulis di dalam kitab suci kita, mengagungkan, mengakbarkan, membesarkan nama Tuhan. Kita harus memiliki gambaran besar dulu. Ya. Tidak langsung kepada hal-hal yang kecil. Ya. Tapi melihat gambaran besarnya, utuh. Contohnya Maria ini. Ibu Maria ini melihat gambaran besarnya. Kalau lihat gambaran kecilnya, poin-poinnya, aduh gitu ya, saya belum resmi menikah, gitu kan, baru bertunangan udah hamil, coba. Yang muncul apa? Kecewa. Ya. Harus pergi menghindari kejaran dari Herodes. Kalau naik Mercy mah enak, ini kan naik keledai aja jalannya satu-satu gitu ya. Dan itu capek loh. Saya bayangin kalau seorang perempuan hamil naik keledai itu, ya. Kalau kita naik kuda aja dalam keadaan normal, coba deh. Kalau kelihatan naik di film kan kelihatannya enak ya. Oh naik kuda gitu ya. Tapi saya udah ngalamin naik kuda, aduh pinggangnya mau copot rasanya. Sakit. Ya. Apalagi ibu hamil menempuh perjalanan jauh lagi naik keledai. Pasti sebuah tantangan yang tidak ringan. Tapi meskipun demikian, Maria memiliki gambaran besar dalam hidupnya bagaimana Tuhan berkarya. Bukan cuma hadir, tapi berkarya dalam hidupnya. Pertama kenapa? Dia seorang perempuan yang dalam pandangan orang Yahudi, warga kelas 2, istilahnya gitu ya, setelah laki-laki. Tapi perempuan yang sedang hamil pula, gitu ya, tiba-tiba didatangi oleh para malaikat. Para malaikat mendatangi seorang perempuan hamil muda.
Ini luar biasa. Ya. Sesuatu yang wow. Dan malaikat itu menyampaikan pesan bahwa melalui Maria, lewat rahimnya akan lahir seorang anak yang dinamakan Yesus, dan dia adalah seorang juru selamat. Sosok yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Sosok Mesias. Bukankah ini sesuatu hal yang wow? Dan hal itu semakin dikonfirmasi, semakin dipastikan ketika dia bertemu dengan sanaknya Elisabeth, istri Zakaria. Berbahagialah engkau, ibu dari juru selamat. Luar biasa kan? Jadi dia ada persoalan-persoalan dalam hidupnya, tapi ketika dia melihat gambaran besarnya, dia mampu bersyukur. Dia mampu memuji-muji Tuhan. Dia mampu mengagungkan, membesarkan nama Tuhan. Nah, kita lihat apa saja poin-poin yang membuat Maria bersyukur di dalam pujiannya itu. Dia mengatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ya. Jadi coba kita perhatikan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Jadi alasan Maria yang pertama, kenapa dia memuji Tuhan? Karena Allah memperhatikan kerendahan hambanya. Memperhatikan kerendahan dirinya. Tadi saya bilang, siapa sih Maria ini? Dia warga biasa, bukan pejabat, bukan orang kaya, yang mungkin juga tadi seperti saya katakan, sebagai perempuan di lingkungan masyarakat yang patriarkat, dia kurang dihargai. Tapi meskipun begitu, di depan Tuhan, dia merasa dia diangkat dari kerendahannya ke tempat yang tinggi. Ini sebuah kehormatan. Ini sesuatu hal yang spektakuler bagi Maria. Dia diberi kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi dirinya dan bagi bangsanya dengan mengandung seorang juru selamat, yaitu Yesus di dalam rahimnya. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah pembelajaran juga bagi kita dalam hidup. Kadang kita merasa seperti orang yang direndahkan. Apalagi dalam situasi sekarang ini. Situasi sulit. Banyak orang yang jatuh dari kaya tiba-tiba kere. Dari punya apa-apa jadi nggak punya apa-apa. Banyak juga rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, bukan hanya dari GKI, tapi juga dari gereja-gereja lain yang bukan GKI. Ngobrol, dalam obrolan itu sempat terselip ungkapan, sekarang beda ya. Apa bedanya? Iya, kayaknya untuk persembahan menurun. Nah, itu ya. Karena kondisinya seperti ini. Dan ketika kondisi ini teralami,
Banyak orang yang merasa kecewa. Banyak orang yang merasa putus asa. Banyak orang yang merasa kehilangan. Kehilangan apa ya? Kehilangan respect dari orang lain. Tapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, meskipun kita rendah atau direndahkan, tapi di mata Tuhan kita ditinggikan. Ya. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena berapa banyak yang kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan. Tapi karena kemurahan kasih-Nya. Karena kasih-Nya. Ya. Jadi apa yang Tuhan lakukan, kebaikan yang Tuhan nyatakan, tidak bergantung pada perbuatan kita, tapi bergantung semata-mata karena kasih-Nya. Yang kedua, Tuhan bukan hanya memperhatikan kerendahan hamba-Nya, tapi juga dikatakan, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya. Menarik ini. Tuhan melakukan perbuatan besar dalam hidup kita. Kita sering nggak melihat perbuatan besar Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita bisa melihat perbuatan besar, itu menjadi alasan kita untuk bisa bersyukur, untuk bisa memuji Tuhan. Kalau kita melihat di dalam hidup kita masalah terus, kita nggak melihat kebaikan Tuhan, sulit bagi kita untuk mengucap syukur. Maria contohnya, apa dia sudah melihat mujizat Tuhan itu? Apa dia sudah melihat pembebasan Israel? Belum. Ini baru wacana loh. Ya. Masih dalam proses kehamilan. Allah belum menyatakan pembebasan itu secara langsung. Makanya perikop ini biasanya dipakai di dalam minggu-minggu Advent. Karena bicara soal penantian. Masih akan, belum terjadi. Tapi walaupun belum terjadi dalam hidupnya, Maria memiliki pengharapan yang kuat. Dia bisa menyaksikan kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, dan Tuhan melakukan dengan tangan-Nya. Artinya apa? Tuhan tidak memakai tangan orang lain. Ya. Tapi Tuhan memakai tangan-Nya sendiri. Dan apa yang Tuhan lakukan dengan tangan-Nya itu adalah pekerjaan Tuhan. Ya, sama nih kayak ginilah contoh nih ya. Bapak Ibu, ini sebuah karya. Kalau ini dikerjakan dengan mesin, mungkin Bapak Ibu biasa-biasa aja ya. Nilainya ya udahlah. Nilai material saja. Tapi ketika ini dikerjakan dengan tangan, ya, pasti kita lihat, butuh proses yang lama dan pelik. Karena dikerjakan dengan tangan. Sulit, ada lekukan-lekukan dan sebagainya. Dan kita akan menghargai pekerjaan tangan itu lebih mahal ya. Sama seperti batik. Batik cetak sama batik tulis lebih mahal mana? Batik tulis kan. Kenapa batik tulis lebih mahal? Karena dikerjakan dengan tangan. Manual. Prosesnya lebih sulit, lebih lama. Makanya kita juga menghargai meskipun hasil cetakannya nggak rata seperti kalau batik. Apa namanya itu? Cetak gitu ya. Yang pakai mesin. Nah, Maria bisa melihat apa yang Tuhan perbuat dengan tangannya. Ya. Coba kita juga belajar dari sini untuk bisa melihat apa yang Tuhan perbuat dengan tangannya. Ya. Sesuatu yang Tuhan lakukan oleh dirinya sendiri dalam hidup kita. Meskipun mungkin dalam hidup kita mengalami persoalan,
kita masih dalam proses berharap. Kok belum ya Tuhan? Kok belum ya Tuhan? Tapi dalam proses ini, perjalanan ini, kita bisa nggak melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita? Kita bisa nggak melihat, mampu nggak melihat kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan yang nyatakan dalam hidup kita? Ada orang yang hidupnya susah, berdoa, berharap kepada Tuhan agar kehidupannya dipulihkan, ekonominya dipulihkan. Belum terjadi, masih dalam pengharapan, tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya pernah bertanya sama orang, kenapa kok kamu bersyukur, kan belum ada hasil, saya bilang. Masih on the way, saya bilang itu. Justru itu Pak, dia bilang. Ini masih on the way. Kesulitan belum, badai belum berlalu. Tapi saya percaya badai pasti berlalu. Kan percaya, belum real, saya bilang. Iya. Tapi kalau saya masih bisa ada sampai hari ini, saya yakin saya bisa kuat sampai saat ini. Itu karena Tuhan bekerja dalam hidup saya. Wah. Hasilnya belum kelihatan, tapi dia udah bisa merasakan bahwa dalam proses menuju ke sana, tangan Tuhan tidak pernah abai untuk memelihara hidupnya. Ini alasan kedua mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, ini menarik. Ia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmatnya. Artinya, Ibu Maria percaya bahwa Tuhan itu setia. Dari dulu, dari zaman nenek moyang, terbukti kesetiaan Tuhan. Berapa kali bangsa Israel, nenek moyang Maria, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Disuruh ke sono, jalannya ke sana. Ya, sering kan? Dalam Alkitab dikatakan jalannya Israel itu menyimpang. Ya. Menyimpang itu bukan cuma belok, menyimpang itu artinya meninggalkan Tuhan gitu. Tapi Tuhan tetap sayang. Berkali-kali Tuhan seperti diam. Kalau kita baca kitab Yeremia itu kelihatan banget tuh. Ya Tuhan, mengapa engkau diam? Mengapa engkau seorang musafir yang numpang lewat doang gitu ya. Tapi apakah Tuhan itu diam terus Tuhan benar-benar cuek? Kan enggak. Dia tetap sayang. Dia tetap membela umatnya. Itulah kasih yang sejati dan itulah yang dilihat oleh Maria. Ya. Ia menolong hambanya karena mengingat rahmatnya. Bukan karena melihat kebaikan umatnya atau jasa dari umatnya, tidak. Dia menolong, dia peduli karena mengingat rahmatnya. Atau dalam bahasa lain, karena kemuliaannya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang, kita kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Jadi bukan untuk 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun, enggak, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dari Alfa sampai Omega. Di sini kita belajar Bapak Ibu. Untuk bisa memuji-muji Tuhan. Jangan hanya melihat masa sekarang. Tapi kita harus melihat masa lalu juga. Itu yang terdapat dalam lagu Berkat Tuhan mari hitunglah. Coba apa saja yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Hitung. Bukan cuma berapa banyak duit yang sudah Tuhan berikan. Kan berkat Tuhan bukan cuma duit. Berkat Tuhan juga bisa kesehatan. Berkat Tuhan juga walaupun kita tidak kaya, tapi kita punya anak-anak yang baik. Anak-anak yang berhasil misalnya di sekolahnya. Ya.
Anak-anak yang hormat kepada orang tuanya itu kan berkat Tuhan juga. Berkat Tuhan juga kita bangun setiap pagi minum, menghirup udara segar itu juga berkat Tuhan. Ya, coba kita bayangin kalau sesak-sesak nafas karena kekurangan oksigen. Kita punya duit banyak tapi kita nggak bisa menghirup oksigen. Karena oksigen itu, biarpun kita punya banyak duit, kalau kita nggak bisa menghirupnya kan sama aja juga, percuma kan. Tapi Tuhan kasih, berkat Tuhan setiap pagi kita bisa bangun tanpa harus membayar oksigen. Bukankah itu berkat Tuhan? Jadi coba kita lihat sejarah. Ya, sejarah. Apa yang pernah kita lalui dalam hidup kita, ini akan menolong kita untuk mampu senantiasa bersyukur. Dan yang keempat, yang terakhir, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan, seolah Maria ini hanya memuji lewat kata-kata ya, lewat ucapan. Tapi kalau kita perhatikan, sampai Yesus mati di kayu salib, siapa yang nungguin di situ? Siapa yang datang pagi-pagi ke kubur Yesus? Maria kan? Maria. Sampai Yesus merasa, aduh gimana ya. Dan dia berpesan kepada murid-muridnya, ini ibuku. Ibu, ini anakmu. Dititip ibunya. Kenapa? Karena Maria menunjukkan kasihnya itu luar biasa kepada anaknya. Meskipun dia gak bisa membela dengan membebaskan Yesus dari belenggu, dari siksaan. Ya. Tapi dia terus mendampingi anaknya. Artinya apa? Dia bukan tipikal orang yang cuma bisa ngomong. Omdo istilahnya ya. Ya, omdo, omong doang. Cuma bisa memuji lewat puji, lewat kata-kata, lewat nyanyian. Tapi lewat perbuatan hidupnya. Dia mengucap syukur. Kenapa? Karena dia melihat gambaran besar kasih Allah dalam hidupnya. Bukan hanya detail-detailnya, tetapi gambaran besarnya juga. Sehingga itu menolong dia untuk mampu merespon Allah dan perbuatannya dan karyanya dengan ucapan syukur. Dengan puji-pujian lewat kata-kata dan lewat perbuatan. Bapak Ibu, hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, pujilah Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia memperhatikan kerendahan kita. Yang kedua, pujilah Tuhan dalam hidup kita senantiasa. Karena Tuhan menunjukkan karya-karyanya yang besar dalam hidup kita. Bahkan dalam hal-hal yang kecil, lihatlah bahwa sesuatu itu berharga, bukan karena soal besar atau kecilnya, tapi bagaimana kita memaknai sesuatu, bahkan yang paling kecil dalam hidup kita. Kita bisa melihat itu sebagai perbuatan besar dari Tuhan dalam hidup kita. Itu bisa menolong kita untuk bersyukur. Yang ketiga, alasan mengapa kita bersyukur memuji Tuhan. Belajar dari sejarah. Apa yang sudah Tuhan lakukan di sepanjang kehidupan kita. Refleksikan itu. Itu akan menolong kita untuk melihat betapa baiknya Tuhan. Betapa banyak berkat, betapa banyak kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dan yang keempat, kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya dengan apa yang bisa kita ucapkan, tapi dengan apa yang kita lakukan. Dan ketika kita mengucapkan dan melakukan, kita belajar dari pengalaman. Ada kata-kata mutiara yang mengatakan, pengalaman adalah guru yang paling baik, bukan cuma teori. Nah, ketika kita mengucapkan dan melakukan, kita mengalami, dan kita belajar dari pengalaman itu, untuk semakin hari, semakin mampu, semakin dimampukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hidup memang tidak selalu aman-aman saja.
baik-baik saja. Ya, tetapi Tuhan kita tetap baik. Tuhan kita tetap tidak meninggalkan kita. Dia setia mendampingi dan menolong kita. Karena itu marilah kita senantiasa mengucap syukur, memuji-muji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu, Bapa. Kami bersyukur lewat firman-Mu yang diberitakan pada hari ini. Kami boleh diingatkan kembali alasan-alasan kami untuk mengucap syukur. Kami bersyukur karena Engkau memperhatikan kerendahan kami hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur karena kami mengingat perbuatan-perbuatan besar yang Kau lakukan dalam hidup kami demi nama-Mu. Kami juga bersyukur kalau kami mengingat dalam sejarah perjalanan hidup kami, Kau selalu menyertai kami dan ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami bersyukur karena kami boleh memuji Tuhan dengan mulut dan dengan perbuatan kami, dengan sikap hidup kami. Sehingga itu menjadi pembelajaran yang berharga tentang alasan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Bapa, tolong kami, anak-anak-Mu ini, supaya dalam segala aspek kehidupan kami, susah, senang, sakit, pahit, atau manis kehidupan kami senantiasa mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Hati dan pikiran kami dan perbuatan kami kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian kami dimampukan untuk bersaksi dan bersyukur kepada Tuhan, dan apa yang kami lakukan boleh menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menjadi pintu berkat bagi sesama kami untuk boleh ikut juga merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, dan orang lain pun boleh juga mengucap syukur dan juga memuji-muji nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.